Shalom semuanya. Apa kabar nih semuanya? Sekiranya sehat selalu. Mengucap syukur sekali karena kita boleh tiba di week 16, yaitu minggu terakhir di semester ini ya. Iya, bener banget tuh. Jadi ini kita akan menjadi tugas terakhir dari kelas video Proper. Kiranya kita akan membahas sebuah salah satu atribut Allah, yaitu kekudusan atau holiness. Dan kiranya melalui video pembelajaran ini kita dapat berbagian untuk mengenal Allah kita yang sangat luar biasa dan dapat mendalami peran kekudusan tersebut lebih dalam lagi, teman-teman. Akhir kata, Selamat belajar. Nah teman-teman, jadi yang pertama kita akan membahas tentang apa itu kekudusan. Kita akan membahas dari dua buku yang berbeda. Yang pertama adalah Systematic Theology yang dituliskan oleh Wayne Grudem. Jadi Grudem dalam bukunya itu menuliskan definisi kekudusan Allah, itu berarti dia hidup terpisah dari dosa, dan pengabdiannya adalah untuk mencari kehormatannya sendiri. Jadi pengertian ini atau definisi ini memiliki kualitas rasional yang berarti pemisahan dari, dan kualitas moral yang berarti pemisahannya itu adalah dari dosa atau kejahatan, sedangkan pengabdiannya itu adalah untuk kemuliaan dan kehormatan Allah sendiri. Sedangkan menurut R.C. Sproul dalam bukunya Kebenaran-Kebenaran Dasar Iman Kristen itu mengatakan bahwa arti kata kudus dalam Alkitab memiliki dua arti, yaitu yang pertama adalah keterpisahan atau keberbedaan, sedangkan yang kedua itu memiliki arti kemuliaan atau kebenaran tindakan Allah. Jadi Allah itu tidak pernah melakukan sesuatu yang salah, tapi dia selalu melakukan sesuatu yang benar. Oh, jadi kekudusan itu merupakan terbebas dari dosa serta terlepas dari dosa ya. Lalu konsep penting apa aja nih yang perlu kita ketahui dalam materi kekudusan itu? Nah, betul banget tuh. Jadi kita akan membahas 5 konsep penting mengenai kekudusan. Kira-kira apa aja ya konsep-konsepnya? Nah, jadi kita akan lanjut pada konsep-konsep penting tentang kekudusan Allah atau holiness. Jadi konsep yang pertama itu adalah bahwa kekudusan Allah itu menjadi pola bagi umatnya untuk diteladani. Jadi dalam Imamat 19 ayat 4, dia memerintahkan bahwa kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi dalam bagian ini kita dapat melihat perintah Allah untuk hidup terpisah dari dosa ketika ia memerintahkan umatnya atau memanggil umatnya keluar dari Mesir dan mengarahkan mereka kepadanya. Kemudian juga memerintahkan mereka untuk mendengarkan suaranya. Kemudian dalam Keluaran 16 ayat 4, dia memerintahkan dan dia berfirman bahwa kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Dalam bagian ini teman-teman kita boleh lihat bahwa Tuhan itu telah menyatakan bahwa kita adalah bangsa yang kudus. Maka kekudusan Allah itu tidak sama sekali tidak dapat berkompromi dengan dosa, dan dosa itu tidak sama sekali dapat diterima atau ditoleransi dalam kekudusan Allah. Maka karena Allah adalah kudus dan kita sebagai umatnya dipanggil untuk hidup terlepas dari dosa dan dikhususkan untuk kemuliaannya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke konsep yang kedua, yaitu Allah itu selalu bertindak dengan benar karena naturnya adalah kudus. Allah itu besar dan baik karena naturnya adalah kudus. Jadi tidak ada kejahatan di dalam kebaikan Allah. Pada waktu kita diminta untuk hidup kudus, itu tidak berarti bahwa kita akan mewarisi kemuliaannya, tetapi kita diminta untuk berbeda dari keberdosaan kita yang normal. Jadi kita dipanggil untuk mencerminkan dan merefleksikan karakter moral dan tindakan Allah. Nah, konsep ketiga dalam kekudusan ini merupakan konsep permisahan dari segala kejahatan dan pengabdian yang seluruhnya terhadap kemuliaan Allah. Nah, kata kudus sendiri itu menggambarkan tentang kemah suci. Misalnya, dalam ruangan kemah suci pertama itu merupakan tempat kudus yang dimana di dalam tempat tersebut itu tempat dimana segala dosa, segala kejahatan manusia itu terjaga dari kekudusannya. Kemudian tempat itu didedikasikan terhadap pelayanan terhadap Allah yang sepenuhnya. Lalu Allah memerintah juga adanya tabir. Nah, dalam tabir inilah yang misalkan tempat kudus ke tempat yang maha kudus, yang dimana tempat maha kudus tersebut itu tempat dimana tabut perjanjian disimpan. Lanjut konsep keempat dalam kekudusan, yaitu konsep dimana kita terlepas serta terjaga dari dosa duniawi. Dan konsep dan hari Sabat didedikasikan terhadap pelayanan Tuhan sepenuhnya. Hari Sabat dikuduskan Tuhan karena hari tersebut dipisahkan dari segala kegiatan duniawi kita dan didedikasikan yang penuh terhadap kemuliaan pelayanan Allah.
Oke, jadi sekarang kita masuk ke konsep kelima, di mana kita diperhadapkan oleh perbedaan Allah dengan semua ciptaannya. Seperti yang dikatakan dalam 1 Samuel 2 ayat 2, bahwa kemuliaan Allah atau kemahaan Allah itu adalah bersifat transenden, di mana kemuliaannya itu tidak ada yang dapat menandingi oleh siapapun. Maka dari itu ia layak mendapatkan pujian, penyembahan, penghormatan, dan kemuliaan yang kita berikan kepadanya. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab, R.C. Sproul mengatakan bahwa ketika kita membahas suatu objek kudus, orang kudus, atau waktu kudus, itu secara tidak sadar spesifiknya kita membedakan suatu hal, kita dikhususkan oleh suatu hal, di mana perbedaan itu terjadi oleh karena zaman Allah tersebut. Setelah memahami dari 5 konsep penting dari salah satu atribut Allah yakni kekudusan, kita di sini juga belajar tentang implikasinya secara pribadi, yakni yang pertama, upaya untuk kelanjutan pemurnian hati serta kesucian diri. Karena Allah kita merupakan Allah yang kudus, maka kita sebagai umatnya, umat yang percaya akan Allah Tritunggal, dipanggil untuk menguduskan diri juga. Hal ini berarti kita dijaga untuk segala perilaku, tindakan, pola pikir kita untuk sesuai dengan ajaran Allah dan tidak bertentangan dengan ajaran Allah. Selanjutnya, kita juga dituntut menjadi kasih yang serupa dengan Allah. Sebagai umat yang percaya, kita dituntut untuk memiliki standar moral serta spiritualitas yang tinggi dalam segala aspek sosial, yang dimana kita dipanggil sebagai umat percaya harus menunjukkan kasih yang tulus serta tidak egois terhadap sesama. Hal ini dapat dibuktikan melalui tindakan kecil kita sehari-hari, contohnya membantu sesama, membantu mereka yang membutuhkan, membantu mereka yang kesulitan, serta kita harus menjadi cerminan yang kudus serta kesabaran yang sama dan serupa seperti Allah. Oke, jadi kita akan masuk ke bagian terakhir dari video ini. Bagian terakhir dari video ini kita akan membahas implikasi guru Kristen dalam pendidikan mengenai atribut kekudusan. Jadi dalam implikasi tersebut kita membagi jadi 2 bagian, yaitu pemberian materi dan metode pengajaran. Dan kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu mengenai pemberian materi atau pembuatan materi. Oke, yang pertama, sebagai guru Kristen yang pasti kita akan membuat materi melihat dari etika dan moral siswa sendiri. Kita sebagai guru Kristen mampu membangun audiens dan memberikan behavior yang baik kepada siswa-siswa kita. Seperti yang dikatakan dalam Brummelen bahwa setiap pemberian materi kita harus melihat pengembangan dari nilai-nilai moral dan etika para siswa. Yang kedua, kita juga harus melihat bagaimana kita sebagai guru Kristen bisa menjadi berbeda atau terang untuk siswa-siswa kita. Tidak hanya menjadi seorang guru saja, tetapi kita sebagai seorang guru Kristen bisa menjadi seorang role model di mana siswa bisa melihat bahwa perbedaan itu bisa menjadi sebuah sikap atau karakter yang dapat ditiru oleh siswa tersebut. Seperti yang dikatakan oleh R.C. Sproul mengatakan bahwa kita harus menjadi berbeda, kita harus menjadi terang untuk di sekitar kita dengan satu tujuan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, sekarang kita next ke poin yang kedua, itu membahas tentang metode pengajaran. Jadi, yang pertama, atribut kekudusan itu mempengaruhi guru Kristen dalam memberikan metode pengajaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Keluaran 26 ayat 33, di mana dari ayat itu kita bisa belajar bahwa apapun yang kita lakukan harus kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Menjadi seorang guru Kristen tidak hanya melihat akademiknya saja, tetapi juga harus melihat karakternya. Dan poin yang kedua, kita sebagai guru Kristen juga harus mengerti kita memiliki jabatan, kita memiliki tingkatan sebagai seorang guru bukan berarti kita mempunyai otoritas yang tinggi. Tapi kita harus ingat semua otoritas itu hanya ada di Allah saja. Dan kita juga harus melihat bahwa nanti ke depannya apa yang sudah kita berikan kepada siswa kita itu bisa berimplikasi kepada siswa kita. Kita bisa melihat perkembangan behavior mereka seperti yang dikatakan dalam Gurdem, bahwa semua halnya itu bisa berimplikasi kepada siswa kita. Jadi mungkin sekian saja dari kelompok kita dan
kiranya melalui video pembelajaran ini kita boleh sama-sama belajar dan semakin bertumbuh bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Nah, akhir kata kita mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Catherine juga dan teman-teman kelompok dan semuanya, apalagi Tuhan Yesus. Dan akhir kata kita mengucapkan shalom, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.